Kita tutup dan tunggu. Nah, otomatis dia akan tergeser sendiri. Jadi sangat mudah sekali, kita tidak perlu tang stripper. Ini saya potong. Oke, hasil potongannya bagus sekali ya. Hasil splicernya itu seperti tidak ada sambungan, Pak, sama sekali. Jadi seperti core nyambung aja. Ini dia udah tidak putus, Pak. Jadi ini sambungannya tak gini-ginikan, tidak ada masalah, Pak. Kok malah naik lebih bagus ya? Jadi 739, Pak. Malah naik lebih bagus ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Amerika. Di video kali ini kita kedatangan sebuah splicer. Ini adalah splicer dari UCL Swift KF4A. Jadi splicer ini bisa melakukan 5 pekerjaan sekaligus. Yang pertama ada stripping atau mengupas, kemudian cleaning atau membersihkan, kemudian cleaving atau memotong, terus dia bisa melakukan splicing atau menyambung, dan yang kelima adalah protection atau dia bisa memberikan proteksi. Langsung saja kita buka seperti apa splicernya. Oh ya, ini kita tidak di-endorse oleh Swift ya. Link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Kalau jenengan suka dengan konten ini, silakan like, subscribe, dan jangan lupa berikan super thanks kalau jenengan mau membantu saya dalam membuat konten. Langsung saja kita buka. Gaskan. Oke, ini dia splicer dari UCL Swift KF4A ya teman-teman, untuk tipe dan seriesnya. Sebelumnya ini bobotnya sangat enteng ya. Ini sangat enteng sekali, jauh lebih enteng 2 kali lipat daripada splicer yang seperti Signal Fire AI6C, AI9, seperti yang biasanya saya pakai. Ini jauh lebih enteng banget tuh. Kayak gak ada isinya coy. Ini kita langsung buka aja. Jadi ini untuk boxnya juga kualitas materialnya juga oke banget teman-teman. Kita langsung buka. Kita dapat apa saja. Wow, mantap. Ini kita dapat splicernya. Dia bisa melakukan 5 kegiatan sekaligus ya teman-teman. Ini nanti kita coba lihat detailnya. Kelengkapannya, ini alat untuk membantu kita mengangkat fiber optik ketika sudah di splicing. Terus kita dapat holder SOC dan juga ada kunci L. Terus kemudian kita dapat USB 2.0 mini untuk melakukan upgrade biasanya. Terus ini ada kuas untuk membersihkan. Ini ada holder yang bisa kita taruh di belakang splicernya untuk rest dari fiber optik yang sudah di splice. Ini ada elektroda ya teman-teman. Kita dapat cadangan elektrodanya juga. Terus ini ada karabiner dan strap. Karabinernya bagus banget, Pak. Jadi kita bisa cantolkan di sini, atau misalkan kita mau melakukan splicing di atas tiang, kita bisa cantolkan di sini nih. Nah, kita bisa cantolkan karabinernya di hook dari splicernya. Terus ini kemudian ada adapter untuk charger. Terus ini ada buku garansi. Jadi ini kita beli sendiri. Ini dia saya pembelian di 8 Januari ya. Dan ini ada kertas yang berisi pengecekan splicer. Jadi splicer ini sudah dicek oleh Yudit Aditya Singh dengan minimum splice loss-nya 0,02 dB dan maksimum splice loss-nya di 0,16 dB ya teman-teman. Jadi sebelum dikirimkan ke tempat kita, splicer ini sudah dicek oleh orang tersebut. Nah, ini kita coba lihat detail splicernya. Ini dia Swift KF4A ya untuk tipenya. Ini cantik sekali ya bentuknya. Dan ini ringan sekali, bobotnya cuma 1,5 kilogram aja. Nah, kenapa splicernya ini bisa seringan ini? Karena baterainya itu cuma 3.400 mAh atau 3.400 mAh. Itu termasuk kapasitas baterai yang sangat kecil ya teman-teman. Biasanya splicer itu di 5.000 atau 6.000. Dan selain harga, terus kemudian kualitas baterai ini termasuk yang saya highlight ketika saya mau memilih sebuah splicer. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, tapi saya nggak tahu sih. Saya belum pernah mencoba untuk membuat splicer KF4A ini untuk daily use, karena ini kita dipinjemi teman yang beli ya. Nah, di sini tidak ada tang potong dan lain macam sebagainya karena splicer ini sudah bisa melakukan itu semua ya. Jadi di sini ada semacam holder di sini untuk memotong ya teman-teman. Ini nanti saya akan contohkan. Kemudian di sini di atas splicernya ini sudah ada cleavernya. Ini juga ada botol atau tempat untuk kita menaruh alkohol. Terus ini ada tempat heating. Dan ini untuk tempat splicingnya atau untuk tempat menyambungnya. Terus ini ada beberapa button dan di sini ada input charger dan untuk mini USB-nya ya teman-teman untuk melakukan upgrade firmware. Sudah itu saja untuk di bagian bawahnya ini baterainya ya. Ini tipenya Swift KF4A. Oke, sekarang akan kita coba praktekkan bagaimana cara menggunakan splicer dari Swift UCL KF4A. Oke, sekarang kita akan coba melakukan splicing dengan splicer UCL Swift KF4A ya teman-teman. Kita coba nyalakan dulu. Untuk menyalakannya tinggal tekan button ini. Nanti dia nyala, ada tulisannya Swift seperti ini. Nah, saya akan contohkan dulu. Ini dia membutuhkan waktu untuk inisialisasi.
jadi butuh waktu sebentar. Nah, ini ada tulisannya siap seperti ini ya. Ini tidak saya kalibrasi, tidak saya apa-apakan. Jadi ini memang benar-benar baru beli terus kita buka. Jadi di sini saya punya pigtail yang biasanya kita pakai untuk terminasi dan lain macam sebagainya. Ini coba saya pilih satu warna aja lah ya. Oke, dan cara menggunakannya gimana? Ini kan ada jaket luarnya ya teman-teman. Jadi core-nya kan ada di dalam. Fungsi dari ini, pengupas ini adalah untuk mengupas ini supaya core-nya terbuka. Jadi seperti ini cara makainya. Di sini ada button ini ya, yang gambarnya seperti detak jantung. Ini kita tekan dulu, nanti dia akan berwarna merah. Kemudian kita buka sisi kirinya dan ininya. Kemudian kita tinggal tempatkan di holdernya saja. Seperti ini. Kita tutup dan tunggu. Nah, otomatis dia akan tergeser sendiri dan dia sudah terkupas ya, jaket luarnya. Penutup luarnya kita tinggal buka, kemudian kita tarik, buka. Nah, dia akan kembali secara otomatis. Kita matikan ininya, kita bisa bersihkan bekasnya ya. Ini teman-teman lihat ada bekasnya, kita bisa bersihkan dengan kuas yang disertakan oleh Swift ya. Ini dia sudah terkupas bapak-bapak, jadi sangat mudah sekali, kita tidak perlu tang stripper. Jadi ini dia bisa mengupas sendiri KF4A. Dan untuk cleavernya ini juga cukup unik dan bagus teman-teman. Kita tinggal buka aja, cara bukanya seperti ini cleavernya. Jadi dia langsung terbuka pengunci jaketnya dan juga pengunci core-nya langsung terbuka, dan ini dia agak naik sedikit seperti ini. Nah, agak naik sedikit seperti ini. Jadi kita bisa buka kalau misalkan tidak nyaman, atau kita bisa masukkan seperti ini, terserah ya. Dan ini kita tempatkan seperti ini, misalkan ini sudah ada ukuran 5, 8, dan 12 mm. Jadi untuk yang ditarik itu hanya ini aja. Nah, dia akan otomatis mengunci juga yang ini. Dan untuk memotongnya, di sini ada button atau tombol, kita tinggal pencet aja. Nah, ini juga langsung turun, dan itu dia pisaunya, blade-nya langsung memotong core-nya. Dan kita buka, ini dia hasil potongannya ya. Ini agak tidak terlihat. Nah, ini hasil potongannya. Kita coba masukkan ke holder splicingnya. Oke, kita tutup, kita coba lihat hasil cleavernya seperti apa. Ini ya teman-teman, cukup bagus hasil cleaverannya. Sekarang kita tinggal sambungkan ke, misalkan kita mau sambungkan ke drop core atau ke patch core, boleh ya. Dan untuk drop core dan patch core, pemotong otomatis pengupas ini kita tidak bisa gunakan ya. Ini misalkan saya mau sambung dengan drop core, kita kupas di sini nggak bisa ya bapak-bapak ya, karena di sini nggak cukup ya, dan dia tidak bisa tertutup seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pakai drop core, ini fitur ini tidak bisa kita fungsikan ya. Termasuk juga pad core tidak bisa kita fungsikan, kecuali untuk bagian dalam pad core-nya. Jadi misalkan kalau kita pakai pad core seperti ini, dia tidak bisa mengupas kulit luarnya ini. Sebenarnya bisa, cuman karena pad core-nya di dalam ini ada semacam serabut-serabut, jadi dia tidak bisa memotongnya ya Pak ya. Jadi dia hanya bisa semacam pigtail-pigtail kayak gini fitur ini. Kalau pakai pad core kita masih butuh yang namanya tang stripper ya. Nah, ini kita coba mau splicing dulu. Kita coba lihat hasil splicernya seperti apa. Nah, ini kita potong, kemudian ini kita potong. Ini jangan ditiru ya, ini kalau misalkan Anda belum pro menyebabkan redaman tinggi. Tapi kalau misalkan Anda pro ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda merasa tidak pro, silakan gunakan tang potong. Oke. Nah, ini pun juga tidak bisa kita gunakan untuk pengupas ini ya teman-teman. Pengupas cladding drop core itu tidak bisa, karena sekali lagi drop core-nya tidak bisa masuk ke holdernya. Jadi drop core-nya ini tidak bisa masuk ke holdernya. Dia seperti ini nih. Nah, tuh tidak terkunci ya, karena diameter dari drop core-nya terlalu besar untuk jaketnya. Jadi kita masih butuh yang namanya striper fiber optik ya. Saya kupas dulu. Jangan lupa kita kasih protective sleeve ya teman-teman. Ini saya sudah kasih protective sleeve, kemudian kita potong aja. Untuk memotongnya nanti disesuaikan ukurannya. Ini saya potong. Oke, hasilnya cukup lumayan bagus. Kita tinggal taruh di holder. Oke, dan kita tinggal tutup aja. Hasil potongannya bagus sekali ya. Dan dia seperti ini, akan ada tulisannya sudah waktu. Kita tinggal tekan button ini ya, play, untuk dia melakukan splicing. Ini saya nggak tahu ada konfigurasi otomatisnya atau tidak. Kita belum ngulik-ngulik. Ini dia loss 0,01 dB. Dan kita coba lihat hasil splicerannya ya. Oke, nah ini dilakukan uji tarik teman-teman. Oke, kita coba
Wow, teman-teman bisa lihat ya mungkin ya. Ini saya tertangkap ya. Jadi ini hasil splicerannya, ini seperti tidak tersplis ya. Maksudnya tidak ada bekas sambungan sama sekali, Pak. Ya, bagus sekali ini hasilnya. Dan ini cukup kuat ya. Teman-teman bisa lihat. Ini hasil splicerannya kuat sekali, Pak. Ini seperti nggak di-splis loh. Cukup bagus ini untuk sambungannya Swift. Kemudian kita tinggal tarik aja protective sleeve-nya. Kemudian ini kita tutup dulu. Untuk membuka pemanasnya kita bisa naikkan ini. Nah, ini tinggal kita panaskan, heating di sini. Nanti dia akan menyala sendiri ya. Ini adalah LED untuk heatingnya. Kalau misalkan dia sudah mati, berarti dia siap atau sudah selesai melakukan proses pemanasan untuk protective sleeve-nya. Nah, ini dia sudah mati LED-nya, teman-teman. Nah, kita bisa angkat dan ini dia hasilnya. Oh, sangat bagus ya. Cantik dia hasilnya, Pak. Rapi sekali. Wow. Mantap. Kita akan coba melakukan uji sambungannya ya, Pak ya. Sambungannya itu sekuat apa dan sebagus apa ya. Saya akan coba perlihatkan. Oke, jadi untuk mengetes kekuatan sambungannya, saya akan menggunakan drop core ya, 2 drop core. Di sini saya akan potong cukup lumayan panjang seperti ini. Oke. Nah, ini jadi kita kupas core-nya panjang banget ya seperti ini ya, teman-teman. Kayak kita kabel 4 core atau 2 core, nyambung kabel 4 core atau 2 core. Terus kemudian di sini saya akan kupas ujungnya. Kemudian kita cleaver ya, Pak ya. Ini kita tutup. Oke, terpotong. Kita masukkan ke holder spacingnya. Oke, itu ya, teman-teman. Sekarang kabel yang kedua saya kupas juga. A few moments later. Oke, sudah terpasang. Teman-teman bisa lihat ya. Dan kita tutup. Oke. Nah, ini ada luka sedikit, tapi kita coba splice aja. Oke. Hasilnya dia loss 0,02 dB, cukup masih bagus ya. Dan kita buka. Ketika buka seperti ini, biarkan dulu ya. Soalnya biasanya dia akan melakukan uji ARC atau penarikan. Oke, ini dia sudah melakukan uji penarikan dan saya mau coba lepaskan ya. Wow. Nah, ini dia hasil splicerannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Hasil splicerannya itu seperti tidak ada sambungan, Pak, sama sekali. Jadi seperti core nyambung aja. Nah, biasanya di splicer yang saya gunakan itu dia ada kayak bekas tembakan elektrodanya begitu. Atau bekas kayak titikan lasnya begitu. Kalau di Swift ini dia tidak ada, Pak. Wow, bagus banget ya. Nah, ini. Ya, itu dia. Ini tak buat ngangkat dan dia tidak putus. Ini dia tidak putus, Pak. Jadi ini sambungannya. Tak gini-gini kan, tidak ada masalah, Pak. Jadi sambungannya kuat sekali nih. Ini padahal saya ada gulungan di bawah dan misalkan saya tarik ke atas seperti ini nggak kenapa-kenapa, Pak. Tidak terputus. Jadi untuk splicer KF4A ini dari Swift, ini sambungannya sangat bagus sekali dan memang kuat. Dan ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sambungan rasa gertak angin-angin ini, dia tidak putus ya. Ini dia tidak putus. Dan ciri-ciri spliceran yang bagus, kalau kita coba patahkan, nanti dia tidak akan putus di tengah, tetapi putus secara random seperti ini. Kelihatan enggak ya? Ini kan dia putus random, Pak, tidak putus di tengah. Antara diameter kanan dan kiri ini berbeda kan? Ini bukan putus di sambungannya tadi, itu bukan. Tapi ini dia putus di core yang random, bukan di bekas sambungan dari spliceran Swift UCL KF4A ini. Nah, sekarang kita akan coba lossisnya. Dia klaimnya kan 0,2 dB. Sebenarnya itu besar sih. Biasanya splicer lain tuh munculnya 0,0 dB seperti itu. Kita akan coba. Ini saya akan coba pakai petcore dan kita akan coba lihat redamannya berapa. Kemudian kita splice dan hasilnya berapa. Begitu ya. Oke, ini kita mau coba ya, Pak ya, dengan menggunakan OLT dari SIDATA. Dan ini saya pakai SFP 8 dB. Terus kita masukkan ke OLT-nya. Ini kabelnya baru, kita coba ukur dengan optical power meter. Ya, ini mentok di 7,09 ya, Pak ya. Nah, sekarang saya mau coba potong terus kita splice dengan KF4A. Kita potong kabelnya. Oke, ini sudah saya potong. Nah, ini kita sambung lagi ya. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, pengupas ini kita tidak bisa pakai petcore. Petcore juga tidak bisa kita kupas ya. Ini juga tidak cukup di holdernya ini. Ini dia nggak bisa nutup. Jadi ini tidak bisa kita pakai. Kalau misalkan kita pakai petcore seperti ini untuk ujung kabel fiber optik kita tetap butuh stripper. Nah, teman-teman, kalau misalkan kulit luarnya sudah terkelupas seperti ini, petcore-nya bisa kita kupas di sini karena ini diameternya pas gitu. Coba kita kupas aja di sini. Ya, teman-teman bisa lihat.
Ini dia terkelupas ya, bisa ditarik aja seperti ini, dan ini hasilnya kupasannya. Kita bisa bersihkan, kemudian kita cleaver. Oke, kita kasih alkohol ya teman-teman. Ini ada tisu, kita kasih alkohol. Di sini sudah saya kasih alkohol. Oke, ini kita sudah kasih alkohol, kita lap untuk membersihkan sisa-sisa dari paddingnya. Kita masukkan. Oke, kita splish ya. Oke, ini dia sudah tersambung ya teman-teman. Lossisnya 0,02 dB ya. Ini tak heating dulu supaya nanti mudah ketika kita coba. Oke, biarkan dia melakukan ARC dulu. Lolos uji ARC, tidak patah dia. Nah, ini gampang sekali Pak. Tuh, karena sambungannya kuat sekali. Tuh. Tak tarik gini-gini. Sangar memang ini splicernya. Ini kita tinggal tunggu sampai heatingnya selesai ya. Ini LED indikatornya. Oke, sudah selesai untuk heatingnya. Kita tinggal buka aja teman-teman. Dan wow, ini matang dengan sempurna teman-teman. Kita coba ya sekarang ya. Oke, ini kita coba ya. Sudah tak masukkan pet core di sini, dan kita mau coba OPM. Apakah hasilnya cukup bagus? Tadi 7,09 ya. Ini kita coba buka OPM. Kok malah naik lebih bagus ya? Jadi 739 Pak. Malah naik lebih bagus ya. Kocak berarti tadi ya. Ini naik, ini saya simpulkan tidak terjadi penurunan ya Bapak. Ini karena naik, tadi 7,09, ini menjadi 7,37. Ini saya simpulkan bahwa dia tidak mengalami peningkatan peredaman yang signifikan ya. Bahkan ini malah jauh lebih bagus. Ya mungkin OPM-nya juga tidak valid ya. Tapi ini hasilnya 7,34 Pak, tadi 7,09. Dan hasilnya cukup bagus teman-teman. Saya kira untuk splicer dari UCL Swift KF4A ini adalah salah satu splicer yang mungkin bisa saya rekomendasikan ke teman-teman. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Tapi kita belum tahu apakah baterainya cukup tahan lama kalau misalkan kita bawa harian ya. Karena ini kapasitasnya sangat kecil. Cuman keuntungannya adalah beratnya itu sangat ringan sekali Pak, dan untuk hasil splicerannya ini sangat puas sekali ya, sangat memuaskan untuk sebuah splicer yang harganya cukup murah ya. Ini di bawah 20 juta Pak harganya Pak, bahkan jauh dari 20 juta, dan kita sudah mendapatkan splicer dengan fitur-fitur yang luar biasa, bahkan semuanya bisa beroperasi secara otomatis. Itu aja teman-teman, saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.